Imam Ahmad ibn Hanbal kunyahnya adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah namanya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris sampai kepada kabilahnya Asy-Syaibani, Az-Zuhli Asy-Syaibani. Adapun kunyahnya Abu Abdillah, sebenarnya Imam Ahmad sudah punya kunyah Abu Abdillah ini sebelum dia menikah. Dia mengkunyah dirinya dengan Abu Abdillah. Kemudian setelah menikah, karena beliau sibuk talabul ilmi, sehingga beliau menikah itu setelah usianya di atas 40 tahun. Baru kemudian menikah. Setelah menikah kemudian punya anak laki-laki namanya Saleh. Kemudian anak kedua barulah kemudian diberi nama Abdullah sesuai dengan kunyahnya. Dari situ muncullah kunyah Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Adapun ibunya namanya Safiyah bintu Maimunah bintu Abdul Malik. Safiyah bintu Maimunah bintu Abdul Malik. Setelah Imam Ahmad lahir, ayahnya meninggal. Artinya Imam Ahmad terlahir yatim. Sampai-sampai Imam Ahmad sendiri yang mengatakan, saya tidak pernah mengetahui wajah kakekku dan bapakku, karena memang usia setahun belum bisa mengenali ayahnya. Jadi ketika beliau usia setahun, ayahnya meninggal dunia. Lah ibunya yang kemudian merawat Imam Ahmad. Dari sini ada faedah besar bahwa kefakiran seseorang, karena memang dari antara seluruh imam-imam madhab yang paling fakir itu Imam Ahmad, yang paling miskin Imam Ahmad dari semua madhahibul arba'. Tetapi kefakiran dan keyatiman Imam Ahmad tidak menjadikan Imam Ahmad menjadi orang kecil. Bahkan dia menjadi ulama dunia. Siapa yang merawatnya? Ibunya. Makanya akhwat di belakang, dari sekarang harus belajar betul menjadi akhwat-akhwat yang cerdas, karena hampir semua imam madhab itu dididik ibunya. Imam Syafi'i menjadi imam besar karena ibunya. Abu Hanifah menjadi imam besar karena ibunya. Termasuk Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Imam Ahmad yang menjadikan besar namanya adalah ibunya, karena di usia 9 tahun Imam Ahmad sudah hafal Quran. Yang mengajari Quran ibunya, dan yang mengajari bahasa Arab juga ibunya. Dan Imam Ahmad ini sudah sering saya katakan, satu di antara 4 imam hadis yang asalnya dari Arab. Ahmad ibn Hanbal ini asalnya dari Arab, dari kabilah namanya Asy-Syaibah. Dan ma'ruf kabilah Asy-Syaibani adalah kabilah yang banyak menorehkan sejarah, baik di zaman para sahabat Rasul sampai kepada lahirnya Imam Ahmad. Sampai kita kenal sahabat Rasul namanya Muthanna ibnul Haris. Muthanna ibnul Haris adalah seorang sahabat dari kabilah Asy-Syaibani. Dialah yang kemudian diutus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk menaklukkan Persia. Tetapi Abu Bakar usianya tidak panjang, hanya 2 tahun lebih, kemudian meninggal dan dilanjutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lah kakeknya Hanbal itu adalah seorang gubernur. Jadi kakeknya Imam Ahmad itu seorang gubernur di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, ataupun di zaman sebelum Khalifah Harun ar-Rasyid afwan.
lah ayahnya sendiri yang kemudian terlibat dalam meruntuhkan kabilah Bani Umayyah. Jadi daulah Bani Umayyah itu runtuh, kemudian datang kabilah ataupun daulah Bani Abbasiyah itu, lah salah satu yang ikut menumbangkan daulah Bani Umayyah itu adalah kakeknya Imam Ahmad, namanya Hanbal, karena dia ketika itu menjadi wali, menjadi gubernur di salah satu kota di daerah Baghdad. Artinya bahwa Imam Ahmad keturunan orang-orang besar, karena kakeknya seorang wali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah ibunya diceritakan kerjanya hanya menjahit. Jadi ibunya itu seorang khayyat, seorang penjahit. Dan Imam Ahmad sejak kecil sudah terbiasa bekerja. Jadi dia suka mengangkut barang di pundaknya untuk diangkutkan ke unta ataupun ke keledai, kendaraan mungkin di zaman sekarang, kemudian mengambil upahnya. Walaupun dia pernah suatu ketika menjadi salah satu sekretarisnya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi Imam Ahmad pernah bekerja di salah satu penerima surat, karena di zaman itu belum ada SMS, belum ada WA, belum ada handphone, jadi surat menyurat. Lah Imam Ahmad ini adalah pengepul surat-surat dari keluarga tentara. Jadi tentara sedang perang, Imam Ahmad itu kalau ada surat dari keluarganya, maka dia mengumpulkan. Kalau seandainya isi suratnya itu tidak layak untuk dibaca, tidak layak untuk dibaca, pamannya mungkin seorang istri menyurati suaminya, kemudian isinya rayuan gombal-gombel nggak jelas gitu kan, maka Imam Ahmad tidak akan memberikan, bahkan akan membuang surat itu. Sampai suatu ketika ada tentara yang mengadu kepada Harun Ar-Rasyid, istriku mengirim surat, kenapa tidak sampai ke tanganku? Maka Harun Ar-Rasyid memanggil Imam Ahmad dan mengatakan, ya Ahmad, kenapa surat yang harusnya sampai kepada fulan ibn fulan tidak sampai ke tangannya? Kata Imam Ahmad, wallahi saya tidak akan memberikan isi surat yang di dalamnya ada perbuatan yang tidak senonoh untuk dibaca. Dari sinilah Khalifah Harun Ar-Rasyid kemudian memuji Imam Ahmad dan mengatakan, subhanallah, ghulamun saghirun yatawarra. Subhanallah, maha suci Allah, anak kecil, karena ketika itu masih remaja Imam Ahmad, sudah memiliki sifat wara. Lah kemudian Imam Ahmad pun sebagaimana ulama-ulama yang lainnya, setelah dia berputar-putar di Baghdad dan sekitarnya, belajar kepada ulama-ulama Baghdad dan sekitarnya, mulailah kemudian Imam Ahmad rihlah untuk thalabul ilmi, sama dengan yang lainnya. Rihlah ke beberapa negara. Di antaranya Imam Ahmad, setelah kemudian beliau berusaha untuk mendalami dari ulama-ulama yang ada di Baghdad, mulailah rihlah ke Irak, kemudian ke Hijaz, Mekah dan Madinah, kemudian ke daerah Tihama, kemudian sampai ke Yaman, sampai ke Rai, ke Kufah, wara'an nahar. Bahkan mana negara-negara yang ada ulama dari ulama-ulama besar ahli sunnah, maka Imam Ahmad akan mendatanginya. Sampai-sampai dikatakan oleh salah seorang muridnya, Tafa Ahmad ad-dunya marrataini hatta jama'al musnad. Jadi Imam Ahmad itu keliling dunia 2 kali sampai mampu mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian dibukukan, yang kemudian karyanya disebut Musnad li Imami Ahmad, musnadnya Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun akhlak-akhlak beliau, sebelum kita membaca tentang pujian-pujian para ulama, bagaimana akhlak beliau? Imam Ahmad terkenal wara'nya. Wara' itu artinya tidak mau memakan perkara syubhat apalagi haram, itu namanya wara'. Kemudian terkenal zuhudnya. Imam Ahmad tidak pernah menggunakan pakaian indah.
Pakaiannya sangat sederhana sekali. Selain memang dia fakir, yang kedua dia zuhud. Dan Imam Ahmad adalah seorang qawaman sawaman, selalu tidak meninggalkan puasa sunnah dan solat malam. Sampai-sampai Imam Ahmad ketika sehat itu setiap hari beliau solat itu 300 rakaat. 300 rakaat, bayangkan, tentu antara solat wajib dan sunnah. Itu ketika sehatnya. Kemudian ketika beliau mendapatkan ujian karena permasalahan khalqul Quran, nanti saya akan jelaskan. Kemudian Imam Ahmad mengalami sakit yang parah. Beliau tidak bisa solat sebanyak itu, tapi beliau berusaha untuk solat sebanyak 150 rakaat dalam sehari, walaupun dalam kondisi sakit. Dan beliau menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Maksudnya seminggu sekali itu di siang hari sekali, kemudian di Qiyamul Lail sekali. Jadi seminggu 2 kali, malam sekali dalam Qiyamul Lail, kemudian siang sekali. Dan kalau datang bulan Ramadan, setiap hari beliau khatamkan 1 kali dalam sehari. Berarti 30 kali khatam kalau seandainya Ramadan, 30 kali. 30 hari. Adapun tentang bagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa, sampai-sampai dijelaskan oleh salah seorang murid beliau, namanya Abi Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, mengatakan, kana Ahmad yahfadhu alfi hadithin. Imam Ahmad itu hafal di kepalanya 1 juta hadis. Bisa bayangkan, 1 juta hadis Imam Ahmad itu hafal di kepalanya. Dan dia menghafal hadis itu bukan redaksinya saja, bukan matannya saja, sanad-sanadnya. Jadi 1 juta hadis itu sampai sanadnya. Hadis ini dari siapa, kemudian orang ini dapat dari siapa, sampai kepada sahabat Rasul, sampai kepada Nabi SAW. Bayangkan 1 juta hadis ada di kepalanya. Dan itu menunjukkan kekuatan hafalan yang luar biasa. Sampai suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal bercerita begini, kuntu udzakiru waqi'an bihaditsi Tsauri. Dulu aku pernah murajaah bersama Imam Waqi. Imam Waqi itu gurunya Imam Syafi'i, juga gurunya Imam Ahmad, tentang hadisnya dari jalur Sufyan Ats-Tsauri. Fakana idza shallal isya kharaja minal masjid ila manzilihi fakuntu udzakiruhu farubbama dzakara tis'ata ahadits awil ashrah fa ahfadhuha fa idza dakhala qala li ashabul hadits amli alaina fa amliha alaihim fayaktubuna. Jadi apabila selesai solat isya, maka Imam Waqi keluar dari masjid menuju rumahnya. Maka ketika itu aku bermudzakarah dengan dia. Apabila Imam Waqi kemudian menyebutkan 9 hadis atau 10, maka aku langsung hafalnya. Kemudian berkata kepada aku Imam Waqi, ejahkan kepada kami apa yang diejahkan Imam Waqi kepada anda, wahai imam. Maka Imam Ahmad menyebutkan dengan hafalannya, kemudian mereka menulis. Begitu cerdasnya Imam Ahmad, tanpa membawa catatan kayak antum bawa pena, tidak. Jadi sekali dengar langsung hafal. Kalau antum seperti Imam Ahmad, tidak perlu bawa catatan. Tapi kalau antum bukan Imam Ahmad, bawa catatan. Karena antum ini hari ini hafal, besok lupa. Besok hafal, besoknya lupa lagi. Besoknya tidak hafal, lupa semua. Memang begitu, ya. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala kuat hafalannya, luar biasa. Sampai-sampai Imam Syafi'i, bayangkan gurunya Imam Syafi'i ini, beliau sampai memuji Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, mengatakan, anta a'lamu bil akhbaris sihah minna. Hei Ahmad, kata Syafi'i, engkau lebih paham tentang hadis-hadis yang sahih daripada saya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa idza kana al khabaru sahihan fa'alamani hatta adhhab ilaihi. Kemudian dia mengatakan, kalau seandainya ada kabar yang sahih, ajarkan kepadaku, kata Imam Syafi'i, sampai saya berpendapat seperti pendapatmu. Jadi Imam Syafi'i kalau soal hadis, maka dipercayakan kepada Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad banyak belajar fikih
daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sampai akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, ketika aku keluar dari Baghdad, aku tidak pernah melihat orang yang paling wara, yang paling takwa, yang paling alim melebihi Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini di antara akhlak-akhlak beliau. Tentu kesabarannya, istiqomahnya nanti kita akan cerita ketika bicara tentang Imam Ahmad dengan fitnah khalqil Quran. Bagaimana sabarnya Imam Ahmad dan bagaimana istiqomahnya. Kemudian juga pujian para ulama. Pujian para ulama. Berkata Al-Qasim ibn Salam, dia mengatakan, intahal ilmu ila arba'ah. Ilmu itu ujungnya hanya kepada 4 orang. Ahmad ibn Hanbal, kemudian Ali ibn Madini, kemudian Yahya ibn Ma'in, kemudian Abi Bakar ibn Syaibah. Bayangkan, kata Al-Qasim ibn Salam mengatakan, puncak ilmu itu ada pada 4 ulama. Pertama Ahmad ibn Hanbal, kedua Ali ibn Madini, ketiga Yahya ibn Ma'in, dan yang keempat Abi Bakar ibn Abi Syaibah. Dan ini pujian luar biasa, karena yang memuji juga bukan orang biasa, ulama besar. Kemudian juga Abdurrahman ibn Mahdi, salah seorang murid daripada Imam Ahmad, mengatakan, Abdurrahman ibn Mahdi dia mengatakan, hadza a'lamun nas bi hadithi Sufyan ats-Tsauri. Imam Ahmad adalah orang yang paling faham, yang paling lebih pengetahuannya dengan hadis Sufyan ats-Tsauri. Kemudian dia mengatakan, ma nadhartu ila Ahmad ibn Hanbal illa tadhakkartu bihi Sufyan ats-Tsauri. Tidaklah aku melihat Ahmad kecuali aku teringat dengan Sufyan ats-Tsauri. Saking cerdasnya Imam Ahmad sampai disejajarkan dengan Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah Imam Ahmad sendiri lahir di bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Lahir di Baghdad dan wafat di Baghdad. Saya ulangi, lahirnya bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan lahir di Baghdad, ada yang mengatakan di Khurasan, tapi pendapat yang kuat lahir di Baghdad dan meninggal juga di Baghdad pada tahun 241. Dan Imam Ahmad sekali lagi terlahir yatim, dan ketika itu Baghdad memang negeri yang dipadati para ulama. Karena pada zaman itu Baghdad di zaman Khalifah Ahmad, ketika kepemimpinan Daulah Abbasiyah di tangan Khalifah Ma'mun itu luar biasa, perkembangan negara luar biasa. Macam-macam ilmu masuk di zaman Khalifah Ma'mun ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, ada beberapa kisah yang ingin saya kisahkan sama antum tentang bagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pertama, kisah Imam Ahmad bersama Khabbaz. Khabbaz itu orang yang jual roti, itu Khabbaz namanya. Jadi suatu ketika Imam Ahmad ini ikhwan, ketika ada yang mengatakan setelah dia keluar dari penjara, karena Imam Ahmad itu 16 tahun di penjara di 3 kurun kekuasaan, di zaman Khalifah Ma'mun, di zaman Khalifah Mu'tasim, dan di zaman Khalifah Wathiq. Bayangkan Imam Ahmad tidak keluar dari penjara, bolak-balik masuk penjara. Ya. Lah ketika kemudian di zaman Khalifah Mutawakkil, barulah kemudian ahli sunnah wal jamaah terang kembali dan Mu'tazilah kemudian hilang. Lah ketika itu Imam Ahmad ingin berjalan-jalan ke tempat kelahirannya. Imam Ahmad itu ingin berjalan ke tempat kelahirannya. Karena kehabisan bekal, apalagi Imam Ahmad sudah tua, kehabisan bekal dan sudah tua, maka Imam Ahmad kemudian singgah di sebuah masjid, kemudian tidur di masjid.
Ini kurang ajarnya takmir masjid ini, melihat ada orang yang tidur di masjid tidak suka. Dan dia tidak kenal siapa Imam Ahmad, dia hanya kenal namanya, tapi orangnya enggak tahu seperti apa. Imam Ahmad sudah tua, kemudian diusir. Jangan tidur di masjid. Akhirnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala yang sudah tua terpaksa keluar, kemudian tidur di teras masjid. Sampai di teras masjid pun tidak boleh, diusir sampai keluar pagar. Terpaksalah Imam Ahmad akhirnya tidur di bawah pohon. Bayangkan imam dunia, imam besar, tidur di bawah pohon. Dan ketika diusir dari masjid, dia tidak mengatakan, jangan usir aku ini Imam Ahmad, kau tidak kenal aku ya? Tidak juga. Dia tidak pernah sombong dengan kebesaran namanya. Lah, di samping masjid itu ada khabbaz. Ada khabbaz itu ada warung ya, yang jual roti. Lah, khabbaz ini melihat ada kakek tua tidur di bawah pohon, kasihan dia. Akhirnya kata khabbaz ini, wahai syekh, wahai orang tua, kemarilah, tidurlah di rumah saya, tidurlah di toko saya ini. Akhirnya kemudian disediakan satu tempat di toko roti itu. Imam Ahmad pun tidur di situ. Tapi semalaman Imam Ahmad tidak bisa tidur. Pandangannya mengarah kepada tukang roti itu yang masih muda itu. Dia lihat lisannya tukang roti itu tidak pernah diam kecuali dibasahi dengan zikrullah. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus ngomong begitu. Pokoknya lisannya zikir terus tidak berhenti. Kemudian kalau sudah sampai tengah malam, sepertiga malam, dia habiskan untuk qiyamul lail sampai kemudian subuh. Kemudian setelah subuh, dia terus berzikir. Pokoknya dia membuat takjub Imam Ahmad. Hebat kali anak muda ini. Lisannya tidak pernah berhenti zikir, kemudian qiyamul lail, kemudian puasa sunnah paginya. Sampai akhirnya Imam Ahmad penasaran. Kemudian memanggil kepada anak muda itu, wahai anak muda, siapa gurumu? Saya ingin berguru kepada dia. Saya lihat engkau ini orang takwa, engkau ini orang takut kepada Allah. Lisanmu tidak pernah berhenti daripada zikrullah ya azza wa jalla dan qiyamul lail. Kata tukang roti ini, sebenarnya aku ingin meniru seorang alim besar, tapi sayang orang ini ada di penjara. Karyanya luar biasa, pujian para ulama luar biasa. Aku ingin belajar kepada dia tapi tidak sempat. Aku hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah temukan aku dengan dia. Padahal semua doaku apabila aku panjatkan hampir tidak pernah meleset diijabah Allah, kecuali satu doa. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, doa apa itu? Maka dia mengatakan, aku hanya berdoa kepada Allah azza wa jal, an yurinil imamu Ahmad ibnu Hanbalin rahimahullahu ta'ala. Aku hanya ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dia tidak tahu di hadapannya siapa? Imam Ahmad. Dari situlah Imam Ahmad menangis. Barulah dia mengatakan, ana Ahmad ibn Hanbal. Ana Ahmad ibn Hanbal. Sayalah Ahmad ibn Hanbal. Lihat, ya, bagaimana kecintaan seseorang kepada ulama besar menjadikan dia akhirnya doanya senantiasa diijabah Allah. Kemudian setelah dia mengetahui di hadapannya Imam Ahmad, dia pun memeluknya, dia pun menangis, kemudian merengek ingin belajar kepadanya. Akhirnya dia pun menjadi salah satu daripada tilmid min talamidi Imam Ahmad. Luar biasa kisahnya, ikhwan. Kemudian kisah yang kedua, walaupun kisah yang kedua ini sebagian para ulama menganggap kisahnya yutakallam, dibicarakan para ulama, fi nazar, ada pandangan para ulama tentang sahih dan tidaknya, tentang pertemuan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Jadi suatu ketika Imam Ahmad itu, ikhwan, dia tidak pernah setiap harinya dalam sujud-sujudnya kecuali berdoa kebaikan untuk Imam Syafi'i. Setiap sholat.
Karena bagaimanapun Imam Syafi'i yang banyak mempengaruhi Imam Ahmad, karena dia gurunya. Jadi dia senantiasa berdoa, dalam sujudnya dia tidak lepas mendoakan Imam Syafi'i kebaikan. Dan kalau bicara dengan anak-anaknya, maka dia selalu memuji Imam Syafi'i. Tuh, bagaimana kecintaan Imam Ahmad kepada ulama, dia juga ulama. Sampai akhirnya putrinya Imam Ahmad ini terpengaruh dengan kisah-kisah Imam Syafi'i yang dikisahkan Imam Ahmad kepada anaknya. Sampai suatu ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, dekat dengan rumahnya Imam Ahmad. Kebetulan Imam Syafi'i ini terkena sakit kepalanya, sakit pusing kepalanya, diikat. Kemudian Imam Syafi'i pun kemudian berziarah ke rumah Imam Ahmad. Bahagianya luar biasa Imam Ahmad, bayangkan. Terutama putra dan putri Imam Ahmad. Karena setiap hari Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i, tapi tidak kenal siapa Imam Syafi'i. Ketika ziarah ke rumahnya, tentu senang dan bangga anak-anaknya. Oh, rupanya ini gurunya Abi, yang diceritakan setiap malam, yang didoakan setiap tahajud. Rupanya ini Imam Syafi'i. Akhirnya kemudian salah satu putri Imam Ahmad ini ingin melihat akhlaknya Imam Syafi'i. Karena ini imam kondang, ingin besar. Jadi diperhatikan di rumahnya Imam Syafi'i ngapain saja. Ketika tengah malam, anaknya ini tidak tidur. Kebetulan kamarnya Imam Syafi'i tidak ditutup. Jadi lihatnya kok Imam Syafi'i kok tidur terus. Ya. Kemudian ketika sampai sepertiga malam, tidak juga bangun, qiyamul lail. Ya. Kemudian apabila subuh, dia langsung sholat, tak wudu. Ya. Kemudian esok paginya, ketika dihidangkan makan, habis pula makan yang dihidangkan itu. Oh, ini rakus nih. Jadi ada 3 catatan di sini. Pertama, kenapa dia tidak sholat malam? Yang kedua, kenapa dia sholat subuh tidak berwudu? Yang ketiga, banyak kali makannya. Itu ya. Jadi putrinya Imam Ahmad ini penasaran, dia bertanya kepada bapaknya, wahai Abi, betul tak tuh Imam Syafi'i? Katanya. Kata Imam, dia Imam Syafi'i, dia guru Abi. Kayaknya bukanlah, katanya. Emang kenapa? Dia mengatakan gini, Bi, saya perhatikan nih beberapa hari dia di rumah kita ini. Dia kalau malam tidak pernah qiyamul lail. Kalau subuh, solat subuh tidak wudu. Kalau makan banyak kali, habis pun semuanya. Akhirnya kemudian penasaran Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, mulailah dia berbincang dengan Imam Syafi'i akan keluhan putrinya ini. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjawab, ya, dia mengatakan, ya Ahmad, kenapa aku tidak qiyamul lail? Semalam kenapa aku tidak qiyamul lail? Karena semalam ya Ahmad, aku memikirkan satu hadis. Aku keluarkan faedah-faedah hadis itu. Sampai akhirnya tidak terasa waktu pun terus mengalir sampai akhirnya waktu fajar. Maka aku karena khusyuknya mengambil faedah-faedah dari hadis itu, sampai aku tidak qiyamul lail. Adapun kemudian aku subuh dan kau lihat aku tidak berwudu, karena aku belum batal. Wudu isya belum batal. Sampai subuh dan aku tidak tidur masalahnya. Jadi aku sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Adapun kemudian aku makan banyak di rumahmu ya Ahmad, karena Nabi SAW pernah bersabda, di mana bahwa ta'amul qurama artinya makanan dari orang-orang yang dermawan, lagi takwa, itu obat. Tetapi ta'amul bukhalah itu dak, penyakit. Makanya kenapa aku habiskan semuanya? Setelah aku makan banyak di rumahmu, sakitku hilang. Maka benar apa yang disabdakan Rasul, ta'amul qurama dawaun wa ta'amul bukhala daun. Makanan orang-orang yang suka memberi, mudah memberi, orangnya dermawan, ikhlas karena Allah, itu jadi obat.
tetapi makanan orang-orang bakhil jadi penyakit. Makanya antum jangan makan dari kawan yang bakhil. Penyakit, habis makan mencret antum. Ya. Kenapa? Karena tidak ikhlas ngasihnya. Tapi kalau makanannya orang ikhlas itu, memang dia dermawan, ikhlas dia. Makanya makannya jadi obat. Jadi kalau antum sakit, cari orang dermawan, traktir saya lah, biar jadi obat gitu. Kata yang antum anggap dermawan, antum minta terus gitu. Kalau gitu jadi bakhil antum sekarang. Jangan makan sama dia. Ya, nampak watak aslinya. Ya. Jadi walaupun kisah ini ikhwan memang diperbincangkan para ulama, tetapi masyhur kisah ini. Ya. Masyhur muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk, karena kalau kita cerita Imam Ahmad dari awal sampai akhir tidak bisa dalam 1-2 pertemuan. Terlampau banyak kisahnya. Pujian para ulama, karyanya luar biasa. Kita ambil yang penting-penting saja. Lah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dengan fitnah khalqil Quran. Di zaman Imam Ahmad ikhwan, ketika itu daulah dipegang Abbasiyah. Dan yang menjadi khalifah ketika itu adalah Khalifah Ma'mun. Lah Khalifah Ma'mun ini terpengaruh dengan paham Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah itu paham turunan dari Jahmiyah. Dan kita tahu Jahmiyah ini sesat. Siapa pendiri Jahmiyah? Jaham ibn Safwan. Berguru kepada Jad ibn Dirham. Jad ibn Dirham berguru kepada Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an berguru kepada Talut. Dan Talut berguru kepada penyihir Rasul Labid ibn A'sam, seorang Yahudi yang menyihir Nabi. Saya ulangi silsilahnya Jahmiyah ini. Catat. Jahmiyah ini aliran, pendirinya adalah Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan ini murid daripada Jad ibn Dirham. Jad ibn Dirham ini murid daripada Aban ibn Sam'an. Dan Aban ibn Sam'an ini murid daripada Talut. Dan Talut berguru kepada orang yang pernah menyihir Rasul, namanya Labid ibn A'sam, seorang Yahudi. Lah di antara turunan pemahaman Jahmiyah itu adalah Mu'tazilah. Siapa pendiri Mu'tazilah? Namanya Wasil ibn Atta. Pendiri Mu'tazilah itu namanya Wasil ibn Atta. Dulu Wasil ibn Atta ini murid daripada pemimpin tabi'in, namanya Hasan al-Basri, seorang ulama besar di zaman tabi'in. Ya, Hasan al-Basri punya murid Wasil ibn Atta. Tetapi Wasil ibn Atta ini membangkang. Dia menyelisih pendapat gurunya. Ketika bertanya soal beberapa soalan, salah satunya tentang para pelaku dosa besar. Maka Imam Hasan al-Basri menjawab, para pelaku dosa besar itu dia mukmin naqisul iman, dia tetap muslim, mukmin tetapi kurang imannya. Dan di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau Allah masukkan ke neraka, kalau Allah mau Allah masukkan ke surga. Itu jawaban Hasan al-Basri. Tapi Wasil bin Atta mengatakan tidak, saya tidak sependapat dengan anda. Dibangkang gurunya dan mengatakan pelaku dosa besar, kata Wasil bin Atta, manzilatun baina manzilataini. Dia jangan dikatakan mukmin, jangan pula dikatakan kafir. Dia tengah-tengah antara mukmin dan kafir, dan di akhirat dia kekal di neraka. Dari situ dia keluar dari majelisnya Hasan al-Basri. Dalam bahasa Arab, keluar dari majelis itu namanya i'tazala. I'tazala itu keluar dari majelis. Maka ketika itu dia punya halaqah sendiri di Masjid Basra itu. Kemudian Hasan al-Basri mengatakan, merekalah Mu'tazilah, orang-orang yang keluar dari majelisnya ahli sunnah. Maka ketika itulah rombongannya Wasil ibn Atta dan pemahamannya disebut Mu'tazilah. Lah di zaman Khalifah Ma'mun, Mu'tazilah itu berhasil menjadi kendaraan politik negara. Jadi negara itu menunggangi agama untuk berpolitik lewat agama. Lah pemahaman yang diusung oleh negara kala itu pemahaman Mu'tazilah yang diusung oleh Wasil ibn Atta tadi. Kemudian lahirlah ulama-ulama Mu'tazilah. Di antaranya Bishr al-Murrisi, kemudian juga Ahmad ibn Abi Du'ab. Ahmad ibn Abi Du'ab, sama-sama Ahmad.
Makanya di zaman itu ada dua Ahmad. Jadi Ahmadan, dua Ahmad. Yang satu tercela dan satu terpuji. Satu tercela Ahmad ibn Abi Du'ab, tokoh Mu'tazilah, sekaligus mufti daripada Khalifah Ma'mun. Dan yang satunya Imam Ahmad ibn Hanbal, ulama ahli sunnah, penentang Mu'tazilah. Lah ketika itu Khalifah Ma'mun akalnya dikuasai Mu'tazilah di tangan Ahmad bin Abi Du'ab. Maka ketika itulah Khalifah Ma'mun memaksakan bahwa keyakinan Mu'tazilah ini harus tersebar menjadi agama negara. Bayangkan agama dijadikan tunggangan politik oleh Khalifah Ma'mun ini. Lah ketika itu ada ulama besar namanya Yazid ibn Harun. Yazid ibn Harun ini masih ditakuti oleh siapa? Oleh Khalifah Ma'mun. Maka Khalifah Ma'mun mengirim satu utusan untuk mendatangi Yazid ibn Harun. Kasih tahu Yazid bin Harun, Khalifah akan memaksakan rakyat seluruh kota Baghdad untuk berakidah Mu'tazilah dan mengatakan Al-Quran makhluk. Kata Yazid bin Harun, wallahi kadzabta, dusta kamu. Tidak mungkin Khalifah menyuruh seperti itu. Kalaupun dia harus menyuruh seperti itu, jangan dilakukan. Wallahi la yaf'al, jangan dia lakukan. Akhirnya karena dia masih takut dengan Yazid ibn Harun, karena ulama besar kala itu, maka Khalifah Ma'mun pun tidak menyebarkan akidah Mu'tazilah sampai wafatnya Yazid ibn Harun. Setelah wafatnya Yazid ibn Harun inilah, baru kemudian Khalifah Ma'mun memaksa orang untuk jadi Mu'tazilah. Semua dipaksa. Bahkan yang tidak berakidah Mu'tazilah ditangkap, dimasukkan penjara. Sampai ketika itu ulama berpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk karena takut pedangnya penguasa. Ya. Kemudian kelompok yang kedua mentakwil. Tidak mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka hanya mengatakan Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, Quran makhluk. Maksudnya tangannya yang makhluk, bukan Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, Quran, bukan itu. Disyaratkan kepada tangannya. Maksudnya dia ingin mengatakan yang makhluk itu tangannya, bukan Taurat, Injil, ini bukan itu. Ada yang mentakwil seperti itu supaya tidak ditangkap. Dan yang seperti ini banyak, yang melakukan takwil seperti ini banyak, seperti Muhammad ibn Sa'ad, Sahibut Tabaqat, kemudian Imam Bukhari, kemudian Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, itu mentakwil dia. Ya, dia mengatakan maksudnya jarinya yang makhluk, tetapi Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Quran bukan makhluk gitu ya. Dia tidak mau mengatakan langsung gitu kan, supaya tidak ditangkap. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, saya tidak akan ikut Mu'tazilah, saya tidak akan mengatakan Al-Quran makhluk, saya katakan Al-Quran kalamullah. Lah, yang berani-berani ini tidak banyak dan berakhir dengan kematian. Pertama Ahmad ibn Nasr al-Khuzai. Ahmad ibn Nasr al-Khuzai mati di penjara. Yang kedua Muhammad ibn Nuh meninggal dalam perjalanan ketika menghadap Khalifah Ma'mun karena dicambuk selama perjalanan, digeret dengan rantai. Akhirnya Muhammad ibn Nuh mati di perjalanan. Kemudian Nuaim ibn Hamad meninggal di penjara, tidak dikafani, tidak dimandikan, dan tidak disolatkan, dipendam seperti itu. Ulama besar Nuaim ibn Hamad itu. Kemudian Al-Buaiti, kawan Imam Syafi'i, itu meninggal di penjara. Jadi 4 ulama ini meninggal. Saya ulangi, catat ya, yang meninggal itu Ahmad ibn Nasr al-Khuzai, kemudian Muhammad ibn Nuh, kemudian Nuaim ibn Hamad, kemudian Al-Buaiti, teman Imam Syafi'i. 4 ini meninggal karena mempertahankan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad fisiknya kuat, dia tidak meninggal. Ketika kemudian dilaporkan kepada Khalifah Ma'mun, siapa lagi ulama yang tersisa yang mengatakan Al-Quran kalamullah, datangkan ke hadapanku. Ketika itu orang-orang mengatakan tinggal satu wahai Khalifah. Siapa dia? Dialah Ahmad bin Hanbal. Oh kalau gitu datangkan kepada saya. Ketika itu Khalifah Ma'mun tidak pernah melihat Imam Ahmad, Imam Ahmad pun tidak pernah melihat Khalifah. Akhirnya ditangkaplah Imam Ahmad, kemudian mau dihadirkan ke Khalifah. Hampir sudah mendekati daerah tempat Khalifah tinggal di situ. Imam Ahmad berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doanya?
Imam Ahmad mengatakan, ya Allah, janganlah kau perlihatkan wajah khalifah dengan wajahku, begitu juga wajahku dengan dia. Jangan kau perlihatkan wajahku dengan wajahnya atau wajahnya dengan wajahku. Subhanallah, doa orang yang dizalimi, ikhwan, karena Imam Ahmad dirantai. Kemudian rantainya digeret di kuda. Kemudian kudanya kencang, jadi dia diseret-seret pakai rantai. Anda bisa bayangkan, ulama besar diseret-seret dengan rantai. Dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau pertemukan wajah dia dengan wajahku dan wajahku dengan wajahnya. Doa orang yang mazlum dizalimi, laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, ikhwan. Mustajab. Subhanallah. Belum lagi Imam Ahmad berjumpa dengan khalifah, khalifah pun meninggal karena doanya orang yang dizalimi. Ketika Khalifah Ma'mun kemudian meninggal, wasiatnya, lihat, orang yang meninggal su'ul khotimah. Khalifah Ma'mun meninggal su'ul khotimah. Kenapa? Karena meninggal di akidah Mu'tazilah masalahnya dan menyiksa para ulama. Rupanya diberwasiat kepada penggantinya Khalifah Mu'tasim sama untuk memperjuangkan akidah Mu'tazilah dan tetap menjadikan Ahmad bin Abi Du'ab untuk menjadi penasehat keagamaan kala itu, dan dia tokoh Mu'tazilah. Maka di zaman Khalifah Mu'tasim lebih keras lagi. Imam Ahmad mendapatkan siksaan luar biasa. Setiap hari dihadirkan di persidangan, dibuat debat dengan para ulama Mu'tazilah, disaksikan orang ramai, tapi Imam Ahmad tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Setiap dia tidak pernah kalah, akhirnya ketika mereka tidak sanggup untuk berhujjah dengan kuwatul hujjah, maka dibalik hujjatul quwah namanya. Dengan kekuatan disiksanya Imam Ahmad. Dipukul, disiksa, dipukul sampai akhirnya Imam Ahmad bolak-balik pingsan. Darah bercucuran di badannya. Di penjara, bolak-balik masuk penjara sampai 13 bulan. 30 bulan, salasina syahran. 30 bulan Imam Ahmad mendekam di penjara, setiap hari dicambuk. Yang kata pencambuknya, dia mengatakan, kalau ku cambukkan kepada unta itu sudah roboh wahai imam. Kenapa Imam Ahmad istiqomah luar biasa? Ada dua manusia yang membuat Imam Ahmad istiqomah ketika itu. Pertama, seorang pencuri. Pencuri ini bolak-balik masuk penjara. 10 kali dia bolak-balik masuk penjara. Mencuri, ditangkap, kemudian dipukul. Keluar dari penjara, mencuri lagi, ketangkap lagi, masuk lagi penjara. 10 kali bolak-balik masuk penjara pencuri ini. Ketika dia melihat Imam Ahmad, list ini, pencuri ini mengatakan, ya imam, saya bolak-balik masuk penjara karena mencuri. Sesungguhnya cambukan itu hanya awalnya saja yang sakit, lama-lama akan terbiasa. Bersabarlah wahai imam, saya bersabar dicambuk karena mencuri. Engkau dicambuk karena memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Engkau harus lebih sabar lagi. Dari situ Imam Ahmad luar biasa mendapatkan nasihat dari seorang pencuri, ikhwan. Karena detik-detik Imam Ahmad disiksa ini kan perlu ada orang yang menghibur masalahnya supaya tetap dan istiqomah. Kemudian yang kedua, ketika Imam Ahmad dirantai kemudian digeret di jalan, berjumpa dengan Arab Badui, Arab gunung. Dia mengatakan, ya Imam Ahmad, ya imam, engkau imam dunia. Kalau engkau dibunuh, tuqtal syahidan, engkau akan mati syahid. Wa illam tuqtal, kalau kau tidak dibunuh, maka ishta sa'idan, kau akan hidup dalam kondisi bahagia. Kalau engkau tidak dibunuh juga Imam Ahmad, pasti kau akan mati dengan cara lain. Dari situ Imam Ahmad makin luar biasa istiqomah dan sabarnya. Makanya di zaman Khalifah Mu'tasim, Imam Ahmad luar biasa. Memang luar biasa, disiksa habis-habisan sampai pingsan berkali-kali. Tapi dia tetap kokoh, tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk dan tetap mengatakan Al-Quran kalamullah. Sampai akhirnya ada murid-muridnya datang. Murid-muridnya datang kepada Imam Ahmad, ya imam, kami tidak tega melihat engkau ini disiksa sampai berdarah-darah seperti ini, bolak-balik pingsan. Sudah, kau katakan aja Al-Quran makhluk, biar kau keluar, kau bisa mengajar kami lagi. Kata Imam Ahmad, tidak. Tidakkah kau lihat di luar sana orang banyak memegang pena dan buku? Kalau ku katakan Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, jutaan orang mencatat perkataan Al-Quran makhluk dari fatwaku. Berapa banyak orang yang kusesatkan di dunia ini. Saya tidak akan mengatakan Al-Quran makhluk. Kata muridnya, kalau begini perintahkan kepada kami ya imam, kami siap memberontak.
Murid-muridmu banyak di mana-mana. Kami sudah siap. Kalau kau bilang kami serbu Mu'tasim, kita serbu. Kata Imam, jangan. Memberontak itu akan memecah barisan kaum muslimin. Bisa meneteskan darah kaum muslimin. Jangan. Ad-dima ud-dima, hati-hati dengan darah. Bayangkan Imam Ahmad. Sesabar itu loh. Kalau mau Imam Ahmad kan bisa saja sudah. Kumpulkan orang-orang kita berontak. Kurang ajar dia sudah mau cambuk diriku kan begitu. Tapi sabarnya Imam Ahmad luar biasa. Sampai dia mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajab la da'autul Mu'tasim." Kalau aku punya doa yang mustajab, pasti aku akan berikan kepada Khalifah Mu'tasim. Sampai sabarnya seperti itu. Tetapi Mu'tasim subhanallah, dia memang tidak hendak membunuh Imam Ahmad, tidak. Karena dia tahu konsekuensinya kalau sampai Imam Ahmad terbunuh, oh bisa terjadi kehebohan di Baghdad kan. Jadi biarkan saja. Sampai akhirnya di Amuria, negara lain daripada Baghdad, ada namanya Amuria. Itu negara yang dikuasai Romawi ketika itu. Ada seorang wanita muslimah dilecehkan. Jadi wanita muslimah ini ke pasar di negara Amuria itu, tiba-tiba dilecehkan. Dilecehkan kehormatannya. Disobek auratnya dan dilecehkan kehormatannya. Maka wanita ini teriak dengan teriakan yang sekencang-kencangnya dan mengatakan, "Wa Mu'tasimat, wa Mu'tasimat." Wahai Khalifah Mu'tasim, tolonglah aku wahai Khalifah Mu'tasim. Ini di Amuria, negara lain. Mu'tasim di Baghdad. Iya kan? Dia menjerit-jerit seperti itu wanita itu, "Wa Mu'tasimat, wa Mu'tasimat." Wahai Khalifah Mu'tasim, tolonglah aku, tolonglah aku. Kata tentara Romawi, "Berteriaklah kau sekehendakmu. Mu'tasim di Baghdad, kau di sini tidak akan dengar," katanya. Akhirnya ada seorang muslim mendengar teriakan itu. Pulang dia ke Baghdad. Langsung lapor kepada Khalifah Mu'tasim, "Ya Khalifah, ada seorang wanita dilecehkan kehormatannya, dia memanggil-manggil dirimu." Sejak itulah Khalifah bangkit. Kemudian dia mempersiapkan pasukan besar satu Baghdad, dikumpulkan pasukan itu. Karena takut Imam Ahmad mati di penjara, dibebaskan sama Khalifah Mu'tasim. Karena sekarang sudah bukan lagi cerita Mu'tazilah. Ini cerita masalah Amuria, kehormatan seorang wanita. Akhirnya Mu'tasim ini, Khalifah Mu'tasim membawa pasukan besar, satu kota Baghdad bergerak menuju Amuria. Dihabisi Amuria sampai ke akar-akarnya. Dan ketika itulah Khalifah berhasil menguasai Amuria yang belum pernah dikuasai khalifah-khalifah sebelumnya, hanya gara-gara teriakan seorang wanita. Dari situ Imam Ahmad bahagia mendengar khalifah menguasai negeri kafir, dan ketika itu dia maafkan kesalahannya. Karena dia sudah memerdekakan Amuria, membebaskan Amuria, maka semua apa yang dilakukan khalifah terhadapku, mencambukku, menyiksaku, menjarakan aku, ku maafkan semuanya. Luar biasa Imam Ahmad. Tetapi selang dari kejadian Amuria ini, Khalifah Mu'tasim pun meninggal dunia. Khalifah Mu'tasim meninggal dunia, rupanya kekuasaan jatuh ke tangan Al-Wathiq. Jahatnya kurang lebih Khalifah Wathiq ini. Ya. Akhirnya Imam Ahmad ditangkap lagi. Bayangkan, sudah bebas ditangkap lagi, tidak bisa ditangkap, harus ditangkap. Kemudian dia katakan kepada Imam Ahmad, "Ya Imam, aku tidak mau satu atap aku dan dirimu. Tidak mau satu negara. Kalau kau mau, kau silahkan pergi dari Baghdad. Tapi kalau engkau tetap mendakwahkan keyakinanmu dan menyelisih keyakinan negara, maka kau akan ditangkap dan dipenjara." Ketika itu Imam Ahmad dilarang untuk mengajar, meriwayatkan, membuat halaqah, dipenjara rumah, dijaga ketat. Dia boleh keluar hanya untuk sholat. Dari sinilah ada satu kisah tentang talabul ilmi seorang yang bernama Baqi ibn Mikhlad. Baqi ibn Mikhlad. Bayangkan Baqi bin Mikhlad ini, dia orang Maroko, ikhwan. Orang Maroko sana, orang Andalus. Ya. Berjalan melewati beberapa negara ke Baghdad. Karena di zaman itu kan tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang Amerika apa yang terjadi kita sudah bisa mengetahui lewat berita-berita. Ya kan, negara-negara lain lagi perang seperti sekarang Myanmar lagi demo, kita tahu deh lewat media kan begitu. Zaman itu kan tidak tahu. Baqi bin Mikhlad ini seorang talabul ilmi, ingin belajar kepada Imam Ahmad, melewati banyak negara sampai setahun lebih berjalan dari negaranya sampai ke Baghdad.
Dia tidak tahu kalau Imam Ahmad sedang di penjara rumahan. Ketika sampai di Baghdad, dia mendengar Imam Ahmad tidak bisa meriwayatkan hadis, tidak bisa mengajar. Tapi karena himmahnya luar biasa Baqi bin Mikhlad ini, dia ingin belajar kepada Imam Ahmad. Akhirnya dia pura-pura masuk ke penjaranya Imam Ahmad dan mengatakan, ya Imam, saya jauh-jauh dari Andalus sana, ingin belajar kepadamu, berikan satu hadis atau dua atau tiga hadis kepada saya. Kata Imam, tidak bisa. Lihat penjaga-penjaga di sekitar sini, kalau sampai aku dilihat sedang mengajarkan satu dua buah hadis kepada seseorang, maka tahu akibatnya, saya tidak akan meriwayatkan satu hadis pun. Akhirnya Baqi bin Mikhlad ini kecewa, kan udah jauh-jauh dari negaranya ingin belajar kepada Imam Ahmad. Akhirnya dia punya siasat, dia datang pada Imam Ahmad pada lain waktu dan mengatakan, ya Imam, bagaimana kalau seandainya aku akan berpenampilan bukan seperti penampilan talabul ilmi, saya akan berpenampilan compang-camping layaknya pengemis. Saya akan mengetuk rumahmu pura-pura meminta sesuatu. Ketika aku katakan minta sesuatu, berikanlah satu dua hadis kepada aku. Deal or no deal? Deal. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Pura-pura jadi pengemis, compang-camping, ya, datang mengetuk pintunya Imam Ahmad. Pengawal kerajaan tidak tahu kalau dia seorang talabul ilmi. Diketuknya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Baqi bin Mikhlad ya Imam. Hadis ni hadisan, tolong ceritakan satu hadis. Akhirnya setiap hari jadi pengemis dengan berubah penampilan, karena kalau itu terus penampilannya kan ketahuan kan itu. Jadi hari ini penampilannya begini, hari itu begini, sampai 300 hadis dia catat. Berarti 300 kali dia jadi pengemis. Baqi bin Mikhlad. Ya, sampai akhirnya ikhwan, Al-Wathiq pun meninggal dunia. Tapi Imam Ahmad masih hidup. Ya kan? Gantilah kekuasaan menjadi Khalifah Al-Mutawakkil. Bayangkan, dari Khalifah Ma'mun meninggal, diganti Mu'tasim meninggal, diganti Wathiq meninggal, barulah kemudian naiklah Khalifah Al-Mutawakkil. Subhanallah, Khalifah Mutawakkil ini akidahnya ahli sunnah, bukan Mu'tazilah. Dari situlah maka dihapuskan ujian-ujian kepada para ulama untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak ada Mu'tazilah di kerajaan ini. Maka bersinarlah akidah ahli sunnah. Maka ulama-ulama ahli sunnah mulai mereka bercahaya, dibolehkan mengajar di majlis-majlis, di masjid-masjid, di halaqah-halaqah ilmu, termasuk Imam Ahmad. Maka Khalifah Mutawakkil sebagai balasan kepada para ulama yang sudah disiksa dari tahun ke tahun, 16 tahun selama Khalifah Ma'mun sampai Al-Wathiq, ulama ahli sunnah tertekan. Makanya Khalifah Mutawakkil pun banyak memberikan hadiah, memberikan uang banyak kepada para ulama, termasuk kepada Imam Ahmad. Datang uang banyak kepada Imam Ahmad dari Khalifah Mutawakkil. Tapi Imam Ahmad bukan mata duitan kayak antum. Ya. Ketika datang uang banyak dari Khalifah, ditolak dia, tidak mau. Subhanallah, uang di depannya, tidak mau. Dari Khalifah halal, bukan haram. Kata Imam Ahmad, hadihi asyaddu min tilk, katanya. Ujian harta ini jauh lebih besar dibandingkan aku keluar masuk penjara gara-gara mempertahankan Al-Quran kalamullah. Ini lebih berat lagi ujiannya. Kembalikan kepada Khalifah. Dibalikan sama Khalifah. Khalifah tidak mau juga, balikan lagi sama Imam Ahmad. Kata Imam, tidak mau, balikan lagi sama Khalifah. Asyik bulak-balik saja itu. Ketika sudah tidak bisa lagi Imam Ahmad membujuk untuk dikembalikan kepada Khalifah, terpaksa kata Imam Ahmad kepada murid-muridnya, ini harta dari Khalifah, uang dari Khalifah banyak sekali. Khud ma syi'tum, ambil sesuka kalian. Wah, berebutlah murid-muridnya. Kayak antum ini hadiah, ambil, lu berebut. Padahal belum ada pertanyaan. Ya kan? Jadi diambil murid-muridnya Imam Ahmad, 1 sen pun dia tidak mengambil. Lihat waraknya, zuhudnya Imam Ahmad sedemikian rupa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika suatu ketika perdebatan di masa Khalifah Mu'tasim, ketika Imam Ahmad ibn Hanbal berhadapan dengan Ahmad bin Abi Du'ab. Ketika itu, karena memang Mu'tazilah itu kan takdimul akli ala naqli, mendahulukan akal dibandingkan nas, ikhwan. Jadi debatnya akal-akalan saja. Kata Imam Ahmad, dia mengatakan kepada Ahmad bin Abi Du'ab, oke, di majelis ini mungkin kalian menganggap tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Tetapi ingat, akan ada sebuah hari yang menunjukkan kemenangan diriku di atas dirimu.
Maka orang-orang pun terdiam dan mengatakan, hari apa itu ya Imam? Kata Imam Ahmad, yaumul janais. Ketika aku dan kamu, hai Ahmad bin Abi Du'ab, Allah cabut nyawanya. Maka di hari ketika aku dan dirimu sudah menjadi jenazah, niscaya Allah akan pertemukan kebenaran itu. Betul. Maka Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari wafatnya beliau di tahun 241 Hijriah, dia wafat. Satu kota Baghdad, ikhwan, keluar semua. Anak kecilnya, perempuannya, dewasanya, nenek-neneknya, kakek-kakeknya, semua manusia keluar untuk menyolati jenazahnya Imam Ahmad. Bayangkan, satu kota Baghdad, berapa kali sholat itu? Dari pagi sampai sore tidak berhenti orang sholat itu. Dan di hari wafatnya Imam Ahmad, ada yang mengatakan 20.000 orang-orang kafir masuk Islam. Gara-gara melihat bagaimana sabat dan sabarnya Imam Ahmad, sampai-sampai kemudian orang-orang kafir melihat akhlak yang luar biasa, mereka merasa kehilangan Imam Ahmad. Sosok Imam Ahmad kehilangan karena akhlaknya luar biasa, ya kan? Imam Ahmad itu sampai 20.000 lebih orang-orang masuk Islam di saat wafatnya. Ketika Ahmad bin Abi Du'ab meninggal dunia, hanya 3-4 orang yang mengurus jenazahnya. Hanya 3-4 orang mengurus jenazahnya. Sementara ketika Imam Ahmad, sama-sama Ahmad namanya, satu tokoh Mu'tazilah, satu tokoh Ahli Sunnah. Tapi ketika hari wafatnya Imam Ahmad, apa yang terjadi? Satu kota Baghdad menangis, menyolati Imam Ahmad, dan sedih karena kepergiannya. Bahkan 20.000 orang kafir masuk Islam. Berbeda dengan Ahmad bin Abi Du'ab, meninggalnya seperti bangkai. Tidak ada orang yang menyolati, memandikan, kecuali hanya 2-3 orang saja. Lihat perkataan Imam Ahmad, kebenaran itu akan muncul di hari yaumul janais. Di sini ditampakkan ahli sunnah di atas akidah Mu'tazilah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit kita bicara tentang karyanya. Imam Ahmad ini keliling dunia 2 kali sampai terkumpul sebuah karya yang luar biasa, namanya Musnad Imam Ahmad. Ada istilah-istilah kitab, ada istilah al-jami, seperti karyanya Imam Bukhari, kan? Apa namanya karya Imam Bukhari? Al-Jami As-Sahih. Karya Imam Muslim, Al-Jami As-Sahih. Kemudian karya Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah disebut Sunan. Karyanya Imam Ahmad disebut Musnad. Apa bedanya? Al-Jami, Sunan, Musnad. Ini istilah-istilah para ulama ketika mengarang buku. Kalau Sunan dengan Al-Jawami itu ada kemiripan. Al-Jami dengan Sunan itu ada kemiripan. Miripnya sama-sama ada tertata dengan bab. Tertata ada babnya. Bab taharah, bab solat, bab puasa, bab haji. Itu jami ataupun sunan. Kalau jami lebih luas lagi, mencakup akidah. Kalau sunan hanya fikih-fikih saja. Tapi kalau musnad tidak. Musnad tidak ada babnya dia. Dia hanya diurut sebagaimana tartib rawi. Pamannya begini. Dan Imam Ahmad itu akan meletakkan seorang perawi dari yang paling afdal, kemudian yang afdal, kemudian yang di bawahnya. Beliau letakkan Khulafaur Rasyidin dulu. Abu Bakar Siddiq. Dia mendengar hadis dari Rasul, hadis apa saja. Makanya riwayat Abu Bakar itu kan tidak mencakup bab toharoh saja, mungkin bab jihad, mungkin bab buyu, mungkin bab macam-macam, gitu kan. Dalam satu rentetan penyebutan itu macam-macam pembahasan di situ. Karena bukan diambil bab, tetapi diambil perawi. Nah, Abu Bakar ini punya berapa hadis dicantumkan semua. Kemudian setelah Abu Bakar Umar, setelah Umar Utsman, setelah Utsman Ali, setelah Ali baru sisa 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Setelah itu baru keluarga Rasul. Setelah itu baru ummahatul mukminin, istri-istri Nabi. Setelah itu baru orang-orang yang ikut perang Badar. Setelah itu baru begitu macam-macam sampai selesai buku. Seperti itu tartibnya musnad itu. Jadi bukan diambil dari bab, tetapi diambil dari seorang ruwat perawi. Itu bedanya, ya. Kemudian yang kedua,
Kalau Al-Jami' As-Sahih seperti Imam Bukhari Muslim, dia tidak memasukkan kecuali yang sahih-sahih. Ya. Tetapi kalau Sunan dengan Al-Musnad ada kemiripan, yang penting dia kumpulkan semua riwayat Rasul dicantumkan dalam hadis. Tetapi walaupun demikian Imam Ahmad berupaya untuk tidak meriwayatkan dari para pendusta atau yang tertuduh berdusta ataupun yang hadisnya mungkar. Jadi berusaha yang bagus-bagus. Kalaupun ada hadis dhaif, tidak dijadikan usul, tetapi dijadikan mutaba'ah saja, pengikut saja. Dan subhanallah, di dalam Musnad Imam Ahmad itu terdapat 40.000 hadis. Tentu yang terulang-ulang, yang tidak terulang-ulang sekitar 30.000 ya. Tetapi bayangkan 40.000 hadis semua dari hafalan. Bukan kayak kita ngarang buku itu nengok referensi dulu, baru dicatat, baru di khulasohnya apa gitu. Enggak. Imam Ahmad mencatat dari hafalan dia. Sampai akhirnya terkumpul musnad yang luar biasa. Itulah bedanya musnad, Sunan dan Al-Jami. Sampai-sampai dikatakan Imam Subki, asbahal musnad aslun min usulil ummah. Musnad Imam Ahmad itu menjadi pondasi dari pondasi-pondasi umat ini. Bahkan berkata Ibnu Al-Jazari, lam yurwa ala wajhil ardi kitabun fil hadithi, tidak ada satupun ulama yang meriwayatkan di kolong langit ini satu kitab yang membahas tentang hadis Nabi SAW fi ma'alam min musnad Imam Ahmad. Sepengetahuan saya melebihi musnadnya Imam Ahmad. Dan subhanallah, dalam musnad Imam Ahmad itu kebanyakan riwayatnya sulasiyat, ikhwan. Apa sulasiyat itu artinya? Antara Imam Ahmad sampai kepada Rasul itu cuma 3 orang saja. Jadi antara jarak Imam Ahmad kepada Rasul itu 3 orang, maka disebut sulasiyat namanya. Riwayat sulasiyat, dan itu disebut sanad ulu. Sanad yang paling dibanggakan para ulama. Sanad yang lebih dekat kepada Rasul. Dan kebanyakan dalam musnad Imam Ahmad itu sulasiyat rata-rata. Kemudian di dalam musnad Imam Ahmad, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dikatakan Imam Safarini ma'ruf, ulama akidah, itu sampai mengarang sulasiyat musnad Imam Ahmad tuh. Jadi dia mengambil sulasiyatnya kemudian dikarang satu buku. Saking ihtimamnya, perhatiannya Imam As-Safarini kepada musnad Imam Ahmad. Bahkan mengalir pujian para ulama dari ulama muhaddisin seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya tentang musnadnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Ini diantara imam besar Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga karya besarnya Musnad Imam Ahmad.